อยากกินอะไรนะเลือกร้านได้เลย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Slur? Mugi-mugi tansah diparingi kesehatan lan dilancarke sekabehane. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ojo lali siapke kopi udut lan cemilane. Monggo tiga Slur filme. Kali ini saya akan membahas suatu film yang berjudul ada di layar ya, Mimin gak bisa bahasa Inggris. Film ini berasal dari Thailand yang dirilis tahun 2021 yang bergenre drama horor. Di dunia ini ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Adegan pertama diawali dengan memperlihatkan ibu yang cantik bernama Mia yang mengalami sebuah kecelakaan mobil. Dalam film ini sendiri menceritakan sebuah keluarga yang dimiliki Mia. Di sini Mia adalah ibu dan juga sebagai seorang ayah. Mia memiliki dua orang anak yang bernama Pat dan Pim dan juga memiliki kucing bernama Latte. Di sini terlihat Mia yang sedang mengantarkan Pat dan Pim ke sebuah sekolah. Sambil menyetir, Mia menceritakan bahwa dirinya diangkat sebagai seorang kepala penjualan internasional di kantornya dan ingin merayakan bersama Pat dan Pim. Pat dan Pim bersekolah di satu sekolah yang sama. Pim yang pintar dan cantik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai cheerleader. Sedangkan Pat hanya anak lugu yang terlahir dengan kondisi kaki yang tidak sempurna, yang terkadang menjadi bahan bulian di sekolah. Saat Pim pulang dari sekolah terlihat Pat yang sedang main PS dengan Fem. Fem ini adalah anak yang sangat mesum. Kalau Mimin enggak loh ya. Dia mengintip Pim yang sedang ganti baju dan berusaha masuk ke kamar. Tapi ketahuan oleh Pim dan diusir. Malam itu akhirnya mereka tidak jadi merayakan pengangkatan ibu mereka karena ternyata Mei ada rapat di kantor hingga larut malam. Adegan selanjutnya diperlihatkan Mei yang pulang larut malam dalam keadaan hujan. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba mobil Mei terlibat kecelakaan seperti yang diperlihatkan di adegan awal tadi. Di sini Pat dan Pim belum mengetahui kejadian yang menimpa ibu mereka hingga akhirnya malam itu datanglah seorang kakek-kakek tua seperti kakek Sugiono, tapi nggak mesum, ke rumah Pat dan Pim yang mengatakan bahwa ia adalah kakek mereka. Kakek itu mengatakan kalau ibu mereka mengalami kecelakaan dan membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Mei yang sudah terbaring tak berdaya dan datang juga seorang nenek yang ternyata istri dari kakek Sugiono, nenek dari Pat dan Pim. Malam itu akhirnya Pat dan Pim dibawa tinggal di rumah kakek. Di pagi harinya terlihat kakek sudah menunggu mereka untuk sarapan yang telah disiapkan oleh neneknya. Telur mata sapi, sosis, dan susu untuk Pat yang harus diminum. Adegan selanjutnya saat kakek Pat dan Pim ke rumah sakit untuk menengok Mei yang sedang koma. Dokter mengatakan kalau Mei kemungkinan untuk sadar adalah 50%. Di situ terlihat mereka sangat sedih. Lanjut, saat mereka kembali ke rumah, Pat melihat sebuah lubang yang aneh di dinding rumah kakeknya. Lalu dia mencoba mengintip ke dalam lubang tersebut dan tiba-tiba dia melihat ada wanita yang keluar dari sebuah ruangan yang mengejutkannya. Pim mengatakan pada kakek bahwa ia harus mereparasi rumahnya karena ada lubang di dinding. Tetapi kakek sama sekali tidak melihat lubang tersebut, malah memarahi mereka karena mengira mereka sedang main-main, lalu bergegas ke kamar dengan kesal. Di sini ternyata hanya Pat dan Pim yang bisa melihat lubang tersebut. Mereka sampai ragu dan mengira bahwa kakek neneknya berbohong. Dan mereka menyangka bahwa kakek nenek itu bukanlah kakek nenek mereka. Paginya seperti biasa nenek sudah menyiapkan sarapan untuk mereka dan susu yang harus diminum oleh Pat. Di situ Pat sempat melihat ke dinding yang ada lubang kemarin. Tetapi lubang itu sudah tidak ada. Saat pulang dari sekolah, Fem ternyata mengikuti Pat untuk pulang ke rumah kakek. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Pat mendengar suara yang aneh dan melihat kalau lubang di dinding ternyata ada lagi. Lalu dia mengintip lagi dan terlihat sosok wanita yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Fem tidak percaya dan berkata bahwa Pat hanyalah berhalusinasi. Di sini Fem juga tidak melihat bahwa ada lubang di dinding hingga dia mencoba melihat apa yang Pat lihat. Dan secara tiba-tiba kepala Fem terbentur dan mengeluarkan banyak darah. Dia mengira bahwa Pat yang melakukannya dan sangat marah dengan Pat. Saat Fem akan memukul Pat, tiba-tiba Pim datang dan akhirnya Fem pergi. Saat malam hari, Pat dan Pim dikejutkan oleh suara aneh dan ternyata suara itu berasal dari nenek yang sedang menangis.
dan menjerit-jerit seperti sedang kerasukan. Pagi harinya seperti biasa, Pat dan Pim sarapan dengan menu yang masih sama dan juga susu yang harus diminum oleh Pat. Dan nenek berkata, apa mereka tidur pulas tadi malam? Nenek berkata seperti tidak ada kejadian apa-apa tadi malam. Lanjut di adegan berikutnya terlihat kakek Sugiono yang datang ke sebuah kantor polisi, mengunjungi bekas anak buah dia dulu. Di sini ternyata kakek Sugiono dulunya adalah seorang polisi sebagai kepala penanggulangan tindak kriminal. Karena sudah pensiun, dia meminta tolong kepada sahabatnya itu untuk menyelidiki kasus kecelakaan yang menimpa Mei dan meminta berkas kasusnya. Di berkas tersebut dikatakan bahwa yang menabrak adalah teman dari Cayut. Cayut ini adalah anak dari seorang pengusaha real estate. Kakek tidak mempercayai bahwa itu yang mengemudi adalah teman Cayut. Dia berkata, pengemudinya harus diadili karena pengemudi dalam keadaan mabuk dan mengancam akan menghukumnya dengan cara dia sendiri. Lanjut saat Pat dan Pim yang sedang mengobrol di rumah. Pat berkata kepada Pim tentang ancaman Pim yang akan menceritakan dan menyebarluaskan video Pim ke teman-teman sekolah jika Pat tidak menuruti ucapannya. Tapi tiba-tiba HP Pim yang tertinggal saat Pim datang ke rumah mereka kemarin berbunyi dan Pim sangat senang dengan hal itu. Tetapi tiba-tiba ada suara aneh yang datang dari arah lubang di dinding yang kembali terlihat. Pim mencoba mengintip ke dalam lubang tersebut dan dia melihat ada wanita yang merangkak dan mengeluarkan banyak darah. Pim panik dan berganti dengan Pat yang mencoba melihatnya. Akan tetapi yang dilihat oleh Pat adalah hantu yang berlubang di kepalanya. Dan akhirnya Pim juga menyadari bahwa wanita itu adalah hantu dan berkata kepada Pat untuk berjanji tidak akan melihat ke dalam lubang itu lagi. Di sekolah saat dilakukan pemilihan ketua tim cheerleaders, Pim terpilih sebagai ketua tim. Dan akhirnya terbongkar juga bahwa yang mengambil video Pim saat sedang mandi adalah teman mereka, Pau. มึงนั่นแหละตอแหล พิมพ์เอาเรื่องนี้มาปรึกษาส่งมือถือของเธอมา Malam harinya ketika Pim pulang ke rumah, dia tanpa sengaja membangunkan Pat yang sedang tidur. Di situ Pat terlihat sakit dan Pim berkata, apakah Pat melihat lubang itu lagi? Ternyata benar, Pat melihat lubang itu karena lubang itu selalu memanggilnya. Lalu tiba-tiba ada suara aneh lagi yang berasal dari lubang tersebut. Pim dan Pat kembali melihat ke dalam lubang itu. Hingga akhirnya Pat sadar bahwa lubang itu adalah lubang waktu yang memperlihatkan kilas balik dari masa lalu rumah itu. มันถึงเป็นคนละช่วงเวลากับเราตลอด Malam itu kakek Sugiono menutup lubang itu dengan lemari, lalu mengambil sebuah pistol yang disimpannya dan memakai baju seragam polisi yang dulu ia gunakan untuk berdinas, dan pergi untuk mencari Cayut. Saat Cayut sedang berkendara, tiba-tiba mobilnya berhenti, dan ternyata si kakeklah yang menghadang mobil Cayut. Lalu kakek menghajar Cayut dan membakarnya hidup-hidup. Di saat itu juga, di rumah sakit ternyata Mei sadar dari komanya. Kembali ke adegan di rumah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Pat dan Pim kaget. Ternyata yang jatuh itu adalah lemari yang digunakan untuk menutupi lubang aneh itu. Di situ nenek ternyata juga melihat lubang aneh tersebut. Ia menceritakan kepada Pat dan Pim bahwa suara dari lubang itu telah menghantuinya selama 15 tahun. Nenek bercerita bahwa 15 tahun yang lalu saat ia dan kakek pergi dan meninggalkan Pinya dan Krit di rumah. Saat mereka pulang, mereka melihat Pinya yang terkunci dalam ruangan dan mati karena minum racun tikus. Mereka marah kepada Krit karena mabuk dan membiarkan Pinya terkunci hingga mati. Dan akhirnya Krit juga mati tertembak. Di sini ternyata hantu wanita itu bernama Pinya, kakak dari Pat dan Pim. Dan juga Krit yang sering disebut nenek saat pikunya kambuh adalah ayah dari Pat dan Pim. Tiba-tiba saat nenek sedang serius bercerita, Pat batuk dan muntah darah. Pim meminta agar Pat dibawa ke rumah sakit, tapi nenek menolaknya dan menyuruh istirahat di rumah dan memberikannya lagi segelas susu. Di luar rumah terlihat Mei yang kabur dari rumah sakit mendatangi rumah tersebut dan dia di halaman melihat latte yang sudah mati. Dia segera berlari masuk ke dalam rumah dan meminta kepada Pat dan Pim untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Saat mau keluar, mereka dihalangi kakek Sugiono yang datang membawa pistol. Mereka bertengkar dan saling adu bacot. พ่อไม่เคยมีอะไรปิดบังกับลูก จนถึงวันนี้พ่อยังถือปืนกระบอก
Di situ Pim menyadari bahwa nenek telah meracuni Pat dengan racun yang dicampur ke dalam susu yang biasa ia berikan karena latte juga mati karena susu tersebut. Terbongkarlah sudah bahwa selama ini Pinya tidak mati terkunci dalam gudang dan meminum racun sendiri, tetapi mati karena minum racun yang diberikan oleh nenek. Nenek berkata bahwa ia tidak mau kalau dalam keluarga mereka ada yang cacat dan menganggap bahwa itu adalah kutukan hingga ia meracuni Pinya dan Pat. Lanjut di adegan akhir, Mei mengobrol dengan Pat dan Pim menceritakan tentang Creed ayah mereka yang seorang pelukis yang sangat menyayangi keluarga mereka. Tapi faktanya terungkap bahwa Creed tidak mati bunuh diri, tapi ditembak oleh Mei dan kakek Sugiono menutupinya dengan berbohong bahwa Creed bunuh diri. Lalu terlihat juga adegan di rumah nenek yang kembali dihantui oleh Pinya hingga akhirnya nenek pun mati. Dan kakek yang mengetahui bahwa yang menabrak Mei memang benar teman Chaeyoung dan bukanlah Chaeyoung yang ia bakar. Lalu ia seperti kehilangan kesadaran karena merasa bersalah dan akhirnya ia pun bunuh diri. Dua-duanya mati dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keluarga adalah segalanya. Tak lepas dari baik buruknya, kekurangan atau kelebihannya, semua harus diterima. Saling tolong-menolong dan saling menyayangi, itulah makna dari sebuah keluarga. Sekian dari kami, jika ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Dan semoga keluarga yang kita miliki selalu dalam lindungan yang kuasa. Jangan lupa like, subscribe, agar Mimin bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.